Salatullah Salatullah ala Yasin. Ibu-ibu mohon maaf, kita tadi salawat dulu supaya acara ini terhubung kepada Rasulullah. Jadi salawat itu diantarkan oleh malaikat Jibril. Jadi kalau kita bersalawat, bikin acara usahakan ada salawatnya, ya. Acara yang tidak ada salawatnya tidak berkah. Harus salawat. Doa tanpa salawat susah nyampenya karena pulsanya itu salawat, ya. Sekarang karena kita di masjid, baca tasbih lengkap dulu ibu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 3 kali. Subhan Sekarang tulis. Mohon maaf Bu, saya ini ada syuting lagi jam 9. Makanya kejar-kejaran. Jangan, kontrak saya syuting. Saya sudah beritahu, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa hadir ya karena ada syuting. Kata, jangan Ustaz. Ya baiklah, saya datang. Cuma perjalanan dari sini ke lokasi syuting itu sekitar hampir 1 jam. Dan syutingnya jam 9. Berarti saya harus tinggalkan sini jam 8. Nggak apa-apa, yang penting langsung aja ya. Tulis, hijrah bukan tren tapi jalan hidup. Jalani hidup dengan 7. Isi hidup kita dengan 7. Tulis Bu, hidup ini isilah hidup kita dengan 7. Ibu, jalani hidup kita dengan 7. Isi, jangan kosong hidupnya. Orang yang sibuk dengan kebaikan tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Betul tidak? Betul. Jadi saya terus terang di perjalanan saya berkata, saya mau mendatangi orang-orang yang cinta dengan ilmu, orang-orang yang memperbaiki hidup, orang-orang yang mengisi dengan kebaikan. Karena mohon maaf ya Bu, hidup kita ini tujuan hidup kan cuma 3. Tahu nggak kenapa kita hidup? Kenapa Allah milih kita jadi manusia? Kenapa roh kita diambil lalu dimasukkan di rahim ibu supaya kita jadi manusia? Bukan roh kita dimasukkan di perut kucing. Jadi kita kucing. Tapi ternyata Allah punya tujuan buat kita. Makanya tidak ada waktu untuk kita buruk sangka sama orang. Ya Bu ya. Pasti dia orang baik semua. Betul tidak? Yakin mereka orang baik semua. Karena manusia itu diciptakan untuk jadi orang baik semua. Ya itu yang paling pertama. Beri 1001 alasan untuk kau bisa maafkan saudaramu. Kenapa dia marah? Mungkin karena lagi enggak moodnya, mungkin lagi ada enak badan, mungkin ada masalah keluarga. Gitu aja kita semua. Ya Bu ya. Bu, baik sangka terus. Tujuan hidup ini cuma 3. Tujuan hidup ada berapa Bu? 3. Bu, tujuan hidup ada berapa? 1.
untuk ibadah. Diam-diam. Untuk ibadah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makan ibadah, tidur ibadah, jalan ibadah, gendong anak ibadah, kerja ibadah, nikah ibadah. Semua karena Allah. Semua yang diniatkan karena Allah jadi ibadah. Lihat handphone, karena Allah atau karena nafsu? Kalau karena Allah jadi ibadah. Semua karena Allah. Makanya lillahi ta'ala. Jamaah, lanjut. Yang kedua, tujuan hidup. Kalau tujuan hidup cuma ibadah, kata malaikat, saya malah lebih baik daripada manusia. Karena malaikat tidak pernah durhaka kan? Ternyata tidak. Manusia punya tujuan hidup yang kedua. Betul. Inni ja'ilun khalifatan fil ardi. Untuk jadi pengurus. Untuk jadi pengurus. Minimal ngurus diri sendiri. Ngurus. Tidak boleh tidak mengurus. Ngurus anak, ngurus kantor, ngurus usaha, ngurus masjid, ngurus kebaikan, ngurus suami, mengurus anak, semua diurus. Hidup ini diatur. Makanya agama. 1, 2, 3. Agama. Coba diulang. Agama. Sekali lagi. Agama. A artinya tidak. Gama artinya kacau. Jadi agama tidak kacau. Orang yang tidak beragama kacau hidupnya. Dia menikah sama adiknya sendiri, dia menikah sama pamannya, orang tuanya. Kenapa? Enggak beragama. Agama itu ngatur. Gak boleh makan ini, gak boleh harus begini, gak boleh mengganggu orang, gak boleh berbuat zalim, harus tertib. Itu kan agama. Kalau orang tidak mau diatur, kamu enggak beragama itu. Betul. Tujuan yang ketiga. Kita hidup tujuan yang ketiga. Jadi gini, umumnya manusia untuk ibadah akan meningkat lagi kalau dia jadi pengurus. Tapi akan meningkat lagi amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan baik sendiri, ajak orang. Jangan kaya sendiri, ajak orang. Sukses bareng-bareng. Jangan masuk surga sendiri, ajak orang. Itulah orang hebat. Kalau orang makan enak gak kuenya? Enak. Menurut lo makan sendiri. Tapi kalau dibagi-bagi enak semuanya. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Dah ya? Kalau begitu, enggak, sampai jam 8 masih banyak. Tulis isi hidup kita dengan 7. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan saya kesini lagi. Bulan depan. Jamaah. Bagus loh. Saya suka ini. Saya suka pengajiannya. Udah datang Cepi. Tulis isi hidup kita dengan 7. 1. Muhasabah. Introspeksi diri. Nggak usah GU bila urusan orang. Urus diri sendiri. Isi muhasabah, mohon ampun, minta arahan. Makanya semua yang datang di sini ini dapat ampunan karena minta arahan. Mohon ampun. Udah? Mohon ampun. Ingat dosa. Ingat dosa. Dosa yang diingat.
Tapi jangan disebut-sebut dosa, tidak boleh. Ingat dosa aja, tidak boleh disebut lagi. Kapan disebut dicatat lagi tuh? Saya itu pernah mencuri, dicatat lagi tuh. Karena merasa bangga. Dosa itu tidak boleh diceritain lagi. Lupakan. Aku pernah berzina itu dulu kan, tidak usah diceritain. Nggak boleh. Saya dulu pernah ambil gorengan 3 bayar 2. Nggak usah diceritain. Enak aja. Bu, enggak lah. Saya bersyukur berada dalam lingkungan yang baik. Jadi untuk bohong, nakal, kayaknya enggak deh. Bener. Aku sudah ceramah sejak SMP kelas 1. Iya. Terus cari duit, pergi sekolah, bawa jualan dari kelas 1 SD. Nggak pernah saya ngerepotin. Sekolah bayar sendiri, SMP sudah bayarin sekolah adik-adik. Udah enak, aduh aku jadi terharu. Nah, karena kenapa? Ya nggak tahu juga ya. Jamaah, muhasabah isinya ampunan, mohon ampun ya. Ingat dosa, tobat. Ingat dosa, tobat. Ingat ya, tobat itu artinya kembali. Jadi ilahi nas dah, sudah lagi 13 menit lagi. Nomor 2, saya tadi di Trans TV kata Trans, jangan pergi ke Bogor Ustaz, nanti telat karena syutingnya di Panti Jompo, kasihan nenek-neneknya nunggu. Iya, saya bilang, saya janji jam 8 saya tinggalkan supaya tiba sebelum jam 9, karena Panti Jomponya itu kan ada jam istirahatnya, nggak bisa telat. Ya Bu, iya kan saya syuting dulu di TV. Gimana sih, gak punya TV ya? Kan saya syuting dulu jam 5 sampai jam 6.30. Jamaah. Yang kedua, ibadah. Mohon muhasabah. Yang kedua, ibadah. Apa itu ibadah? Wah, berat ngangkatnya. Iya, Bu, iya Allah. Kalau ibu motoin saya, gigi saya yang dipoto. Bu, ibadah ya. Ibadah itu, maaf ya, hubungan kita kepada Allah. Tuh, ulangi. Yang pertama tadi maaf, ibadah. Astagfirullahaladzim, maaf, astagfirullahaladzim. Kebalik. Yang pertama muhasabah, yang kedua doa, maaf. Doa. Yang ketiga ibadah nanti. Cuma kebalik doang. Muhasabah dulu, introspeksi diri, doa. Terlalu sombong orang yang tidak mau berdoa. Doa ya, doa itu tarik menarik dengan takdir. Ibu, kita tidak tahu takdir hidup kita. Kita tidak tahu takdir hidup kita. Nah, Bu, karena kita tidak tahu, dirahasia. Makanya kan ada takdir kan. Makanya kita dilarang percaya ramalan. Tidak boleh percaya ramalan. Kenapa? Kalau orang percaya ramalan, tidak ada keinginan untuk berdoa dan tidak ada ingin untuk berusaha. Ngandalin tukang ramal doang. Tidak boleh. Karena kita punya takdir. 1, 2, 3. Sekali lagi. Coba diulang. Takdir.
Makanya rukun iman itu ada 6. Ibadah kita cuma 2, ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir itu adalah rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah batin 6. Yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada nabi, yakin ada hari kemudian, yakin ada takdir. Qada dan bagus. Qada dan qadar. Qada itu gini. Takdir yang sudah ditetapkan, qada. Kadarnya, ukurannya, jumlahnya. Makanya malam nisfus Sya'ban itu qada. Kadarnya nanti di malam Lailatul Qadar. Semua ditakdirkan dapat minum. Itu namanya qada. Kadarnya beda karena ada yang dapat kue. Ada kuenya. Itu kadar, itu kadarnya. Paham nggak Bu? Semua dapat minuman, tapi ada yang punya kadarnya beda. Itulah kadar. Bu, doa. Doa, makanya ada doa tolak bala. Ya Bu, doa itu bisa merubah takdir, tarik menarik dengan takdir. Harusnya dia kecelakaan, tapi karena dia berdoa tidak jadi kecelakaan, tapi tetap kecelakaan. Dipindahkan di alam mimpi. Jadi tidak boleh menceritakan mimpi buruk, karena bisa jadi itu takdir burukmu yang dipindahkan ke dalam mimpi. Karena itu harus terjadi. Harus terjadi karena sudah ditakdirkan. Tapi dipindahkan ke alam mimpi karena kita pernah bersedekah. Iya, pernah berdoa. Sedekah itu bisa tolak bala juga. Makanya dilarang menceritakan mimpi buruk. Semalam aku mimpi buruk. Jangan. Yang ketiga, ibadah. Ibadah itu kedekatan kita kepada Allah. Ya. Ibadah itu kedekatan kita kepada Allah. Makanya atur ibadahnya. Setuju? Setuju? Sekarang yang keempat, karena waktu lagi 7 menit. Ya saya diizinkan, yang penting jam 8 keluar. Jam 8. Tenang, nanti ada saudara kembar saya, Denis. Waduh, dia putih banget. Baik, iya. Maksudnya saya jelek ya. Bercanda. Alhamdulillah. Ini mak casing. Di hari kemudian kita seumuran semua. Semua umur manusia nanti di surga usia 30 tahun. Ya 30 tahun, 33. Jadi nanti di surga tidak ada nenek-nenek ngerepotin. Ada. Dimudahkan semua jadi 33. Disamain semua. Ya, alhamdulillah. Muhasabah, doa, ibadah. 4, puasa. Puasa. Tidak boleh orang tidak punya puasa. Entah itu, kalau saya puasa Idris Bu, tiap hari puasa. Karena Idris itu kalau puasa Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau Idris tiap hari, kenapa saya harus mengendalikan diri? Karena istri saya sudah meninggal. Cuman hari ini saya tidak puasa karena menjaga kondisi tubuh. Lagi ada flu katanya sekarang, lagi marak itu. Jadi saya disarankan Ustaz dalam minggu ini jangan dulu puasa-puasa ya. Ustaz jaga kondisi tubuh dulu. Lagian juga ada acara, jangan. Ada syuting juga, kadang-kala ada syutingnya makan. Kan sebentar kan syutingnya makan sama nenek-nenek, gimana tuh?
Bu, muhasabah, doa, ibadah, puasa. Apa artinya puasa? Dengerin. Puasa itu mengendalikan diri. Musuh terbesar kita diri kita sebenarnya. Kalau tetangga, ya pindah rumah. Musuh kita sebenarnya adalah diri sendiri. Diri sendiri. Masalahnya adik saya belum datang. Nggak usah dia. Yang keempat apa, Bu? Puasa ya. Minimal puasa Nabi Adam 13, 14, 15. 2, 3. Puasa Ayyamul Bid itu terhindar dari siksa kubur dan tidak akan miskin. Orang yang puasa Ayyamul Bid. Puasa Senin cinta Nabi. Puasa Kamil catatan amal kita dibaikin. Puasa Daud hari ini puasa, besok tidak, itu puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik. Bu, yang kelima sedekah. 1, 2, 3. Sedekah. Coba diulang. Sedekah itu tidak mesti uangnya, Bu. Senyuman, perhatian, itu sedekah. Baca doain orang yang sakit, itu sedekah. Oke. Yang keenam, silaturahmi. 1, 2, 3. Silaturahmi dalam ilmu majelis. Silaturahmi dalam ibadah berjamaah. Bu, kalau baca Yasin sendiri, Yasin, bareng-bareng Yasinan. Kalau hatam Quran sendiri, hatam, bareng-bareng hataman. Zikir sendiri, tahlil, bareng-bareng tahlilan. Nyumbang sendiri, santunin dia. Tapi kalau bareng-bareng, santunan. Mau nggak dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Lamanya kumpulkan ibu-ibu 40. Sama-sama baca Yasin. Cuma siapkan aja besek. Jamaah. Terakhir. Ibu-ibu belum. Ini 1 menit lagi tuh. Terakhir adalah ingat mati. Tidak boleh, harus ingat mati. Tulis yang ke-7, ingat mati. Ingat mati. Tulis. Ingat mati. Dengar sedikit lagi, ingat mati. Yang ke-7 nih. Ingat mati itu, dengerin. Ingat mati ya, Bu. Kalau ingat mati, otomatis kita mengingat akhirat. Kita mengingat dosa, surga, neraka, betul tidak? Kita mengingat Allah. Dengerin. Tidak mungkin orang mau berbuat dosa kalau ingat mati. Cuma dengarkan, Bu. Dengerin. Kalau ibu pergi ziarah kubur, ingat mati tapi bukan minta mati ya. Dilarang minta mati. Karena kita harus hidup. Karena hidup jauh lebih bagus daripada mati. Karena kalau orang mati nggak bisa lagi sedekah. Tinggal dikirimin sedekah. Nggak bisa lagi berdoa, tinggal didoain. Ibu mau pilih mana? Baca Yasin atau diyasinin? Jamaah. Lanjut. Maka terakhir, hilangkan aura kematian. Tulis. Makanya hilangkan aura kematian. Ingat mati, tidak minta mati. Hilangkan aura kematian. Kalau ibu datang ziarah kubur, cuci kaki. Tidak boleh ada tanah kuburan masuk ke rumah. Itu mematikan usaha kita. Jadi bagusnya cuci kaki baru masuk rumah.
Ya Bu ya. Ibu kalau punya jualan warung, sebaiknya pagi-pagi disiram, dicuci, dipel lantainya. Karena kita tidak tahu pembeli itu mungkin dari kuburan dan sebagainya. Makanya bagusnya sebelum masuk rumah cuci kaki dulu kalau dari ziarah kubur. Atau sekalian mampir aja di SPBU, cuci kaki di sana. Mati SPBU-nya. Bu, kalau datang melayat, cuci muka untuk menghilangkan aura kematian. Kalau ibu tidak cuci muka, nanti bulan begini, kayaknya semua mati juga. Itu aura kematian. Kalau menyentuh jenazah, disunatkan wudu. Efeknya berbahaya, bisa jadi berpindah sama kita. Tidak ada keinginan untuk, sudah mati keinginannya. Ulangi Bu, kalau datang ziarah kubur cuci kaki, masa cuci muka? Datang ziarah kubur cuci, datang melayat, menyentuh jenazah, berudu. Ulangi, datang ziarah kubur, datang melayat, nyentuh jenazah, dan kalau memandikan jenazah disunatkan mandi, dan semua baju harus diganti, dicuci semua. Ulangi, kalau memandikan jenazah disunatkan mandi, tapi jangan di situ. Kalau mandi di situ namanya mandi bareng, pulang ke rumah. Oke ya Bu, kita panggilkan Ustazah TIP. Ustadz mau kemana sih? Ada syuting sama lansia, panti jompo. Di mana Ustadz, di mana? Nggak tahu, saya itu maaf ya, kalau saya diundang nggak pernah bicara materi, nggak pernah bicara tempat, yang penting nyampe aja. Supaya saya tidak mau tahu, supaya tidak ada niat lain-lain, betul tidak? Betul. Saya nggak mau mempengaruhi. Toto sampai sini, nenek sana lagi. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, sayang banget ya sebentar, tapi insya Allah ilmunya sampai ya.